Mereka mulai mendaki sekitar jam setengah 10 pagi startnya. Jalur yang mereka lewati ini cukup curam, Wak. Ada banyak pepohonan lebat dan juga minim petunjuk jalan. Jadi bisa dibilang kurang cocok lah ini jalur ini untuk pendaki pemula kalau tidak didampingi sama orang-orang yang berpengalaman gitu. Apalagi juga nih, Wak, ya, pos pendakian jalur itu cuma ada 5 pos. Dan dari pos 2 sampai pos 5 itu jalurnya makin lama makin curam tuh, makin berkelok-kelok, pokoknya makin ekstrim lah dari pos 2 sampai pos 5 gitu. Nah, tapi meskipun jalannya itu ekstrim, Wak, untungnya 7 anggota Mapagama ini udah cukup terlatih, Wak. Jadi walaupun tidak didampingi sama pemandu lokal maupun pendamping resmi, mereka yang ngerasa aman-aman aja lah gitu lewat jalur sana. Apalagi 2 di antara mereka, si Dodo sama Ruki, Wak, diketahui juga sudah berpengalaman mendaki banyak gunung. Jadi 2 orang inilah yang bertugas untuk memimpin pendakian mereka ini. By the way, dari 7 orang itu 2 perempuan, 5 laki-laki, Wak, ya. Adalah tuh Dodo sama Ruki pun memulailah memimpin pendakian. Normalnya, Wak, untuk bisa sampai ke puncak Gunung Slamet membutuhkan waktu kurang lebih 10 sampai 12 jam, ya. Itu normalnya. Cuman mereka memang memutuskan untuk jalan santai aja, nggak ngejar waktu 12 jam harus sampai sana, enggak. Tapi rata-rata memang segitu gitu loh. Tapi mereka santai aja. Nah, setelah 6 jam melalui perjalanan yang melelahkan, Wak, setelah jalan 6 jam, mereka memutuskan untuk singgah di pos 5 yang merupakan pertemuan jalur Kaliwadas dengan jalur Baturaden. Jalur yang sulit itu ketemunya di pos 5. Nah, pos ini, Wak, biasanya digunakan untuk membangun base camp sebelum nanti lanjut ke puncak. Ini kan pos terakhir, pos 5. Nah, di situ mereka istirahat bentar, terus lanjut daki lagi. Nah, beberapa meter di atas pos 5, Wak, tepatnya sekitar jam 5 sore waktu itu, mereka dirikan tenda lagi di sana, baru bermalam di sana. Jadi hari itu tuh mereka udah menempuh setengah perjalanan lah, Wak, atau kurang lebih 6,5 jam mendaki gitu ya. Dan bermalam di sana. Besoknya di tanggal 6 Februari 2001, mereka mulai ngelanjutin lagi perjalanan menuju ke puncak nih. Tinggal ke puncak aja, udah nyampe pos 5, tinggal ke puncak. Tapi kali ini, Wak, medan yang dilewati makin curam lagi. Jadi setelah mereka ini melakukan perjalanan kurang lebih 4 jam setelah mulai mau jalan ke atas puncak ini dari pos 5, barulah sekitar jam 1 siangnya mereka sampai di garis vegetasi. Garis vegetasi itu apa? Garis batas tumbuhan bisa hidup. Jadi di atas garis itu udah nggak ada lagi tumbuhan hijau, Wak. Karena medannya udah berpasir, bebatuan, tanaman sama pepohonan itu cuma bisa tumbuh di bawah garis vegetasi lah gitu. Mereka udah nyampe di garis vegetasi. Nah, garis vegetasi yang ada di Gunung Slamet ini, Wak, agak beda sama gunung-gunung lainnya. Selain jadi batas wilayah tanaman hidup nih, Wak, ya, di sana ini juga terkenal sebagai titik point of no return. Di sanalah area paling ekstrim karena sering sekali terjadi badai yang membuat para pendaki itu tuh bakal kesulitan buat naik ke puncak. Buat turun pun susah. Jadi satu-satunya solusi yang bisa dilakukan adalah menunggu badai reda atau kabut hilang. Kalau udah ada datang badai gitu, nggak bisa naik, nggak bisa turun gitu lah istilahnya.